sesungguhnya dosa gibah amatlah ngeri. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Mas, aku berangkat ya. Siap, Mas anterin ya, Dik. Gak usah, udah pesen taksi. Loh, nggak mau naik mobil baru kita? Lebih mewah, lebih canggih, cc-nya besar. Malu aku mas, kalau diantar pakai mobil mas. Mobil baru, canggih, tapi nggak ada larinya. Tapi Dek, Belum lagi nanti pas isi bensin. Masa mobil mewah ngantrinya di jalur angkot sama pickup sayur? Belum lagi diliatin sama orang lain sambil senyum-senyum. Mau taruh di mana muka aku mas? loh Dek, kan biar kita bisa ngirit. Maaf mas, harga diriku nggak bisa ngirit. Pokoknya, aku baru mau diantar kalau mas udah mau ngisi BBM yang pas sama teknologi mobil kita. Tapi kan canggih mobilnya. Mobil canggih kalau isi BBM yang oktannya wrong, pasti merongrong. Mau mobil hebat? Pilih BBM yang oktannya tepat. Kayak saya. Udah dong Dek, ngegas terus. Daripada mobil mas, nggak kuat digas gara-gara oktan BBM-nya nggak pas. Berikut adalah pengumuman penting tentang vaksin COVID-19. Halo, saya Mona Ratuliu. Dan saya Dr. Dirga Sakti Rambe. Untuk atasi pandemi, kita semua harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Dan sekarang kita punya satu lagi cara untuk hadapi COVID-19, vaksin. Semakin banyak penerima vaksin, semakin cepat kita bisa mengakhiri pandemi dan kembali ke kehidupan normal. Vaksin melindungi kita dan orang lain dari COVID-19. Sekarang vaksin tersedia untuk semakin banyak orang. Jadi, saat giliran Anda tiba, ayo vaksinasi. Dan ikutlah berperan mengakhiri pandemi. Ingin tahu di mana bisa vaksin? Temui puskesmas atau posyandu terdekat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan diakses pada laman covid19.go.id. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan, KPCPEN, dan UNICEF. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution. Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Telepon 0771 444 3216. Marketing 0811 778 1039. Email radiopandawa@gmail.com. sales@pandawafm.com. Website www.pandawafm.com. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di kesempatan akhir pekan kali ini, Sabtu 4 Desember 2021, alhamdulillah kita dapat kembali bersua dalam talk show Kangen Kumpul MTR dengan berbagai narasumber yang kita hadirkan, yang kita tersambung secara virtual, yang dapat Anda ikuti melalui frekuensi 103,9 FM di streaming www.pandawafm.com ataupun bisa menyaksikannya secara langsung di fanpage Facebook Radio Pandawa FM ya. Dan tema juga berbagai macam tema yang kita bahas, dan pada kesempatan kali ini, edisi kali ini kita akan membahas tema bisnis bangkit di masa sulit, dan kita pun sudah bergabung dengan narasumber kita kali ini. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul ya? Iya, perkenalkan saya Nurul. Salam kenal Pak. Ya. Ya. Baik. Bu. Baik. Nah, Mitra Pandawa, jadi pada kesempatan talk show Kangen Kumpul MTR kali ini kita bersama Pak Cecep Iskandar yang merupakan pegiat MTR Banten. Jadi posisi Bapak saat ini sedang di Banten kah Pak, atau lagi di mana nih Pak saat ini? Ya, Mbak Nurul, saya kebetulan masih lagi di kantor di Tangerang, di Banten. Baik. Di Cikupa saya kebetulan. Ya. Nah, Pak Cecep Iskandar ini juga owner Citra Mandiri Group CMG, ya, General Contractor HVAC System. Nah, kita bakal membahas nanti lebih dalam lagi nih terkait dengan MTR di Banten ya, yang tentu saja bersama beliau langsung dan bagaimana bisnis beliau. Nah, nih Pak Cecep, kita mau kenalan dulu nih sedikit nih sama Pak Cecep Iskandar nih. Kalau boleh tahu sedikit Pak, asli Banten kah atau asli dari mana nih Pak Cecep? Ya, kebetulan saya lahir di Bogor pinggiran. Kebetulan ayah saya dari Tangerang, dari Cikupa, ibu Bogor. Gitu. Nah, Baik, kebetulan saya domisili akhirnya di Tangerang nih. Oke, berarti domisili di Tangerang. Tangerang, saya di Tangerang. Besarnya Pak, sekolahnya di mana nih Pak Cecep? Ya, di Bogor, terus pindah ke Tangerang juga gitu. Oke, baik. Nah, Pak Cecep, kita pengen tahu nih aktivitas atau kegiatan yang Pak Cecep lakukan sehari-harinya sebelum hijrah nih Pak. Apa nih aktivitas Bapak? Baik, saya perkenalkan dulu ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Mitra Pandawa, warga MTR dan seluruh pemirsa di seluruh tanah air. Perkenalkan, saya Cecep Iskandar. Domisili saya tadi udah di sapa sama Mbak Nurul di Tangerang. Nah, sebelum hijrah, saya mungkin perkenalkan dulu bahwa bagaimana proses saya mengenal MTR ya, Mbak Nurul ya. Saya ceritakan dulu sebelum saya proses berhijrah. Jadi sebelum berhijrah kurang lebih 12 tahun yang lalu, saya bagaimana mengembangkan bisnis itu nggak berdasarkan aturan Allah. Jadi kalau istilah di saya itu bisnisnya ya babat alas gitu. Jadi nggak yang mengenal masalah halal dan haram, yang penting kita untung. Akhirnya di situ selama 12 tahun berbisnis ada sesuatu yang kita nggak ngerasain ketenangan gitu. Nah, disitulah pencarian itu cukup lama, hampir setahun saya mencari kenapa
padahal bisnis kita juga nggak melakukan hal-hal yang melanggar dari aturan Allah gitu. Menurut saya saat itu. Tapi pada saat saya mengenal MTR itu 2018 akhir. Gitu, Mbak Nurul. Itu proses perjalanan saya bagaimana sebelum berhijrah kita mengembangkan bisnis ya luar biasa gitu. Karena satu tujuan mengembangkan bisnis itu adalah pengen merubah hidup jauh lebih baik gitu. Tapi dalam proses perjalanan itu ada yang dilanggar gitu dari sisi aturan Allah. Mungkin itu Mbak Nurul sebelum saya berhijrahnya. Nah, waktu pertama kali berarti 12 tahun lalu ya mulai berbisnis ya Pak Cecep? Ya, betul. Itu bisnis yang sekarang sudah dijalanikah atau ada bisnis sebelumnya tuh? Ya, jadi gini, sebelum berhijrah saya ada 3 bisnis ya. Yang pertama general kontraktor, kedua perkebunan, yang ketiga adalah bikin roti, pabrik roti lah gitu. Nah, tapi dalam proses perjalanan itu yang 2 tumbang, perkebunan sama bisnis roti, pabrik roti itu. Nah, yang saya jalankan sekarang ya tinggal kontraktor ini gitu. Itu benar. Baik. Nah, 12 tahun menjalani bisnis, merasa tak tenang ya saat itu ya Pak Cecep ya. Ada sesuatu yang mengganjal begitu dalam keseharian aktivitasnya. Nah, kalau boleh tahu tuh Pak Cecep setelah hijrah nih pasti sadar dong ya. Oh, ternyata yang salah tuh kemarin ini loh itu. Nah, apa tuh yang ternyata yang salah dalam menjalankan bisnis itu Pak Cecep? Baik. Nah, dalam proses setelah hijrah, sebelum hijrah kan kita hanya mengejar hanya dengan kerja keras lah kita berdasarkan logika mencari sesuatu itu tanpa ridhonya Allah gitu. Jadi saya ngerti ilmu bisnisnya, tapi fikih muamalahnya saya nggak paham. Dan saya yakin saudara-saudara kita di sana, fikih muamalahnya ini yang diabaikan oleh umat Islam gitu. Jadi begitu saya berhijrah, alhamdulillah kan berarti total Citra Mandiri ini udah hampir 14 tahun. Jadi hampir 2,5 tahun saya berhijrah. Nah, bagaimana saya berhijrah? Akhirnya kata guru-guru kita, ya mungkin guru-guru kita di MTR, benahi pondasi bisnisnya. Gitu, Mbak Nurul. Jadi kan selama ini kita pengen metik buahnya. Padahal nanamnya lupa gitu, nggak pernah nanam gitu. Pengen buahnya aja menghasilkan secepatnya dipetik gitu. Nah, ini yang salah selama ini. Kita pengen proyek itu untungnya besar. Padahal di situ mungkin ada keharuman dan sebagainya. Nah, jadi setelah hijrah, yang pertama benahin pondasi bisnisnya. Pertama yang saya terutama CMG saya benahin visi misinya, saya rubah kembali. Ada waktu tahun 2018 akhir perusahaan ini mau saya bubarkan gitu. Tapi nasihat guru, kalau kita berhijrah untuk membubarkan perusahaan ini salah gitu. Karena yang salah itu bukan bisnisnya, Mbak Nurul. Yang salah itu adalah pengelolaan bisnisnya. Nah, poinnya di situ, pengelolaan bisnisnya yang salah. Kenapa salah? Karena kita nggak mentaati aturan dari Allah. Gitu. Nah, visi kita rubah. Terus kita membuat pondasi itu kan tak terlihat gitu. Jadi nanti ada item-item yang pengen saya sampaikan, bagaimana membenahi bisnis itu agar dalam kondisi apapun kita tetap eksis, tetap siap gitu. Nah, jadi kita visinya dibenahin, pondasinya dibenahin, taat, tunduk terhadap aturan Allah dari setiap bisnis yang kita lakukan. Terutama kita tinggalkan hutang. Karena hutang itu luar biasa mungkin. Itu yang paling utama ya, Pak? Di malam hari terhina. Ya, itu yang paling utama. Betul, Mbak Nurul. Karena yang pertama adalah kita taubatan nasuha. Gitu. Kita tinggalkan utang itu, apalagi utang ada tambahannya. Nah, terus bagaimana setelah kita bertaubat nasuha, tinggalkan itu, kita berazam,
Nah, kita memantaskan diri di hadapan Allah. Bagaimana agar Allah tolong kita gitu. Nah, jadi kita memantaskan diri di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita benahin hidup kita? Harmonisasi keluarga, harmonisasi bisnis, harmonisasi dakwah, dan kita diwajibkan untuk mengaji, Mbak Nurul. Baik. Karena kemarin itu kita salah jalan, Mbak Nurul salah jalan, berarti karena nggak tahu jalan pulang. Tersesat. Nah, itu yang saya lakukan, Mbak Nurul, setelah hijrah. Bagaimana kita benahin bisnisnya, terutama dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Oke. Gitu, Mbak Nurul. Baik, tadi Pak Cecep mengatakan bahwa ketika sudah hijrah sempat berniat ya, atau berencana ingin membubarkan perusahaan yang terakhir tinggal satu tersisa itu ya Pak. Kenapa sampai berpikiran seperti itu Pak? Apakah karena kayaknya, wah ini udah terlanjur salah nih, kayaknya pengen bikin ulang aja gitu atau gimana waktu itu Pak? Ya, betul. Jadi yang pertama, beban perusahaan kita pada saat hijrah, antara aset dengan utang, lebih besar utangnya. Jadi kita secara logika, ini nggak mungkin gitu. Kalau toh misalkan kita dijual, nggak nutup. Gitu. Jadi saya berpikir, ya udah ini kita bubarkan aja, kita bekerja lagi seperti biasa. Tapi begitu saya konsultasi dengan guru-guru saya, beliau mensupport saya untuk bangkit kembali. Nah, disitulah titik balik saya, 2009 Januari saya bangkit kembali atau Desember. Bagaimana saya mengembangkan CMG untuk tetap eksis, karena apa? Hampir ada kurang lebih waktu proses hijrah itu ada 50 karyawan kita gitu yang tetap. Nah, jadi kata guru, kalau kita hijrah hanya dan dibubarkan, itu kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Baik. Padahal Allah titipkan ada 50 orang di CMG. Nah, alhamdulillah semangat kembali dan saya benahin bisnisnya. Nah, itu Mbak Nurul. Jadi emang awalnya mau saya bubarkan gitu. Tapi alhamdulillah karena disupport oleh guru-guru kita semua, saya bangkit kembali. Alhamdulillah. Qadarullah, dan sekarang masih berjalan dan sukses ya Pak? Sejauh ini. Alhamdulillah. Merasa lebih tenang. Alhamdulillah. Makanya, lebih enak menjalaninnya. Nurul begini. Dulu apa bedanya? Dulu juga saya bisnis gitu sebelum hijrah. Nah, sekarang juga bisnis. Apa yang membedakan? Ada ketenangan dalam diri kita. Wah. Pasti lebih enak lagi menjalaninya ya Pak. Nyaman lagi gitu menjalaninya. Betul, karena apa? Kalau kita tidak taat dan tunduk patuh terhadap aturan Allah, maka hidupnya akan gelisah, sengsara, akhirnya neraka gitu kan. Tapi kalau kita taat, tunduk dan patuh sama Allah, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Akhirnya surganya Allah yang kita raih. Insya Allah. Oke, nah baik. Nah Pak Cecep, kalau boleh tahu nih, bisa Pak Cecep ceritain nggak ke Mitra Pandawa semuanya, ke pendengar yang lagi nonton live kita juga nih, perusahaan atau bisnis Pak Cecep yang Pak Cecep jalani saat ini nih, dia bergerak di bidang apa Pak? Baik, yang pertama, bisnis saya adalah general kontraktor, tapi kita lebih spesifikasi lagi atau lebih spesialis lagi di tata udara. Jadi tata udara untuk industri. Jadi contoh misalkan Mbak Nurul, kalau beli susu ataupun beli roti, itu pasti proses pembuatan itu di pabriknya itu memerlukan tata udara yang dikontrol. Dan itu memerlukan aturan standar WHO untuk ruangannya. Jadi misalkan temperaturnya berapa, mau 22 plus minus 2, humidity-nya misalkan mau 40-50% dari kelembaban udaranya, kelas kebersihannya misalkan 100.000 partikel, terus positive pressure. Nah, itu adanya di pabrik
makanan, minuman, farmasi, terus juga pabrik obat-obatan, termasuk ruang operasi kalau di rumah sakit. Nah itu spesialis kita. Jadi itu gambaran bisnis CMG. Oke, baik. Nah, dan sesuai dengan tema kita Pak Cecep pada talk show Kangen Kumpul NTR kali ini, bisnis bangkit di masa sulit. Nah, ini di masa sulit ini udah kegambar juga ya pada kepala kita, diri kita masing-masing nih tentang masa pandemi yang kita temui sejak awal 2020 lalu ya. Alhamdulillah walaupun udah agak sedikit meredah saat ini ya Pak, mudah-mudahan nggak makin naik lagi. Nah, gimana nih Pak Cecep kala itu menjalani bisnis Bapak? Baik, yang pertama saya bilang tadi bahwa hutang dengan aset yang saya miliki jauh lebih besar hutangnya. Bagaimana cara ngeberesin itu? Ada dua cara, jual aset, kembangin usaha. Nah, Mbak Nurul, saya pilih yang kedua, kembangin usaha, karena nggak ada pilihan. Nah, bagaimana mengembangkan usaha ini? Kita tadi benahin fondasi bisnisnya. Jadi harus perbanyak cash in kita. Jadi cash in-nya harus diperbanyak itu. Atau kalau di saya nih di CMG, proyeknya harus diperbanyak. Baik. Nah, bagaimana membenahin bisnis? Ada empat. Ada empat, Mbak Nurul. Yang pertama adalah ITM. Mungkin ini teman-teman di MTR mungkin sudah paham ya kalau ngikutin program-programnya bisnisnya gitu ya. Yang pertama ITM. Apa itu ITM? Mungkin silakan Mitra Pandawa atau warga MTR atau pemirsa di seluruh tanah air bisa dicatat ya. Ini sebagai masukan dari saya. Bagaimana CMG berbenah? Yang pertama ITM. Ideal target market. Jadi marketing kita, kalau dulu saya ngesub. Jadi yang punya proyek siapa, kita mungkin tangan ketiga. Gitu. Nah sekarang kita nggak mau. Nah, kenapa? Kata guru kita begini, berbisnislah dengan orang kaya, yang miskin santuni, gitu. Nah itu jadi acuan tagline kita. Kenapa berbisnis dengan orang kaya dan yang miskin santuni? Kalau kita berbisnis dengan orang yang mungkin secara ekonominya tidak mampu bayar kita nanti, kita cash ini akan berantakan, gitu. Nah, jadi ITM-nya siapa target market kita yang mau akan kita bidik, yang siap membayar jasa ataupun produk kita, itu harus jelas. B2B-nya, business to business. Contoh, kami 50% pabrik makanan, 10% farmasi, terus ada beberapa persen, sekitar 5% itu mungkin kayak hatchery, 10% peternakan. Itu bagian dari target market kita. Di luar itu atau ngesub, kami nggak mau. Semenjak hijrah, kami langsung harus ke pemilik uang. Karena di situ ada kepastian pembayaran. Kalau perlu kita dimodalin, Mbak Nurul. Dimodalin kita sama owner, karena mereka punya duit. Dan mereka siap membuat ruangan itu agar sesuai standar WHO. Apalagi standar BP POM. Kalau nggak standar, itu nggak boleh produksi, Mbak Nurul. Di stop. Nah, Happy AC itu adanya hanya di industri. Kalau Mbak Nurul ke mall, itu pan dingin aja, cuman dingin. Tapi kebersihannya, partikelnya nggak diatur. RH-nya nggak diatur. Jadi, ITM yang pertama, harus jelas market kita ke siapa. Jadi jangan semua proyek diambil, atau semua pelanggan dilayanin, padahal dia nggak punya uang. Itu masalahnya. Kenapa kita punya hutang? Karena dia nggak bayar. Coba kalau dia bayar, kan kita udah hitung nih harusnya untung gitu. Karena telat bayar kita ngutang. Gitu. Jadi cash in-nya telat. Dari mana pertamanya adalah marketnya harus jelas gitu. Walau proyeknya besar, pembayarannya masalah, ya nggak usah diambil. Lebih baik sedikit tapi terlihat gitu. Pasti, itu Mbak Nurul dari ITM-nya. Pasti. Gitu. Dan satu hal, fokus kalau emang belum bisa mengembangkan bisnis yang lain, fokus satu aja. Saya alhamdulillah udah hampir 3 tahun ini, CMG saya besut, saya benahin semua. Karena disinilah cash in kita. Nggak usah, kita hubungannya hanya ikhtiar tugas kita.
Tugas kita hanya ikhtiar, biarkan cara Allah, mau dari proyek mana, dari customer mana, dia memberikan kita PO. Tugas kita hanya ikhtiar, tender, survei, itu tugas kita. Urusan misalkan dari sekian banyak kita tender, ya nggak mungkin kita semua yang dapat, tapi nggak mungkin juga semua kita nggak dapat. Karena janji Allah, pantaskan diri kita, maka Allah akan turunkan keberkahan itu. Jadi tagline-nya Mbak untuk ITM, berbisnislah dengan orang kaya, yang miskin santuni, karena mereka pasti punya uang. Itu dia. Oke, itu mungkin yang pertama. Nurul. Yang kedua apa catat teman-teman, karena ini penting. Yang kedua adalah great people. Bagaimana orang-orang hebat atau orang-orang yang paham tujuan kerja. Kita tadi udah bilang bahwa visinya dibenahin. Tujuan perusahaan CMG ini apa? Misinya gimana? Nah ini dibenahin. Orang-orang yang ini dengan kita, ini akan nyaman. Kenapa? Kita benahin orangnya. Minimal di CMG sholat duha nggak boleh telat. Setiap pagi harus doa bersama seluruh di project, di maintenance, termasuk di HO. Jam 8 tepat semua wipel doa bersama. Selesai itu sholat duha. Itu wajib di CMG. Karena sholat apa? Baru kita bagaimana berjalan. pengen ada keberkahan, harus sebelum aktivitas berjalan. Karena kita tuh makhluk. Hari ini perlu pertolongan Allah, ya kita berdoa. Jadi bayangkan kalau nggak terbiasa begitu, dia akan pergi dengan sendirinya. Makanya Allah akan giring sesuai habitatnya. Jadi orang nggak nyaman nanti kalau misalkan disuruh sholat, ngapain sih kerja sholat duha gitu. Nah padahal itu perintah Allah yang kita harus lakukan sunah-sunahnya. Itu yang pertama. Jadi kita bagaimana mengajarkan tim kita, tujuan kerja itu adalah ibadah, nggak cuma uang. Tapi bagaimana yang didapatkan dari penghasilan itu adalah ada halal. Ya mohon maaf dulu ya, sampai kita banyak masalah, salah transfer, proyek rugi terus, ditipu orang. Karena apa? Saya yakin ada ribanya yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah hari ini Allah turunkan semua itu. Kita jauh lebih baik dari 3-4 tahun yang lalu. Jadi great people yang kedua ya Mbak Nurul. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan. Nah, tim kita harus paham. Karena kita ini produk jasa Mbak Nurul. 70% jasa kontraktor itu. Produknya cuma 30% gitu. Nah, kalau itu nggak dibenahin timnya, bagaimana ID card-nya, seragamnya, sampai saya beliin parfum Mbak Nurul. Kayak wangi. Komplit ya Pak Cecep. Identik dengan seolah kita harus kasih helmnya, bagaimana ID card-nya, sepatu safety-nya. Nah ini terus terang aja Mbak Nurul, tantangan semua pengusaha. Ingat nih semua pengusaha, mereka hadir di perusahaan kita, nggak tahu dari mana asalnya. Dia biasa bangun pagi nggak? Dia biasa disiplin nggak? Itu tantangan buat semua pengusaha. Nah, jadi untuk bisa melewati bisnis dalam keadaan sulit, timnya harus ahli surga. Timnya harus betul-betul siap. Ini penting nih. Karena mustahil proyek banyak, timnya nggak ada. Nggak salah juga gitu. Nah itu Mbak Nurul yang dari sisi great people untuk SDM-nya. Baik Pak Cecep. Lanjut Mbak Nurul. Baik, tadi berarti udah 2 ya, berbenah dalam perusahaan atau bisnis ya untuk bisa bangkit di masa sulit. Tadi Pak Cecep bilang ada 4, benar nggak? Ada 2 lagi berarti ya sisanya? 4. Oke, ada 2 lagi sisanya bakal kita bahas setelah jeda ya Pak. Siap. Baik, nah kita jeda sejenak, Mitra Pandawa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi untuk Anda dalam talk show Kangen Kumpul MTR bersama Pak Cecep Iskandar hanya di Pandawa Radio. Masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
Mas, aku berangkat ya. Siap, Mas anterin ya, Dik. Gak usah, udah pesen taksi. Loh, nggak mau naik mobil baru kita? Lebih mewah, lebih canggih, cc-nya besar. Malu aku mas, kalau diantar pakai mobil mas. Mobil baru, canggih, tapi nggak ada larinya. Tapi Dek, belum lagi nanti pas isi bensin. Masa mobil mewah ngantrinya di jalur angkot sama pickup sayur? Belum lagi diliatin sama orang lain sambil senyum-senyum. Mau taruh di mana muka aku mas? Loh, Dek, kan biar kita bisa ngirit. Maaf mas, harga diriku nggak bisa ngirit. Pokoknya, aku baru mau diantar kalau mas udah mau ngisi BBM yang pas sama teknologi mobil kita. Tapi kan canggih mobilnya. Mobil canggih kalau isi BBM yang oktannya wrong pasti merongrong. Mau mobil hebat? Pilih BBM yang oktannya tepat. Kayak saya. Udah dong, Dek, ngegas terus. Daripada mobil mas nggak kuat digas gara-gara oktan BBM-nya nggak pas. Berikut adalah pengumuman penting tentang vaksin COVID-19. Halo, saya Mona Ratuliu. Dan saya Dr. Dirga Sakti Rambe. Untuk atasi pandemi, kita semua harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Dan sekarang kita punya satu lagi cara untuk hadapi COVID-19, vaksin. Semakin banyak menerima vaksin, semakin cepat kita bisa mengakhiri pandemi dan kembali ke kehidupan normal. Vaksin melindungi kita dan orang lain dari COVID-19. Sekarang vaksin tersedia untuk semakin banyak orang. Jadi, saat giliran Anda tiba, ayo vaksinasi. Dan ikutlah berperan mengakhiri pandemi. Ingin tahu di mana bisa vaksin? Temui puskesmas atau posyandu terdekat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan diakses pada laman covid19.go.id. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan, KPCPEN, dan UNICEF. Pandawa Radio. Terima kasih Mitra Pandawa, masih bersama kami di talk show Kangen Kumpul MTR dengan tema kita Bisnis Bangkit di Masa Sulit bersama Pak Cecep Iskandar, pegiat MTR Banten. Nah, tadi udah disampaikan oleh Pak Cecep nih cara berbenah atau untuk bisa bangkit begitu ya. Tadi ada ITM, Ideal Target Market, kemudian Great People yang luar biasa banget ya. Timnya juga harus tahu dengan ibadah ya Pak Cecep. Jadi nggak cuman kepalanya aja, bosnya aja, tapi seluruh timnya, pegawainya juga harus begitu ya Pak. Betul, Mbak Nurul. Baik, ada dua lagi nih. Nah, pasti udah pada penasaran nih Pak Cecep. Apa lagi nih tipsnya nih yang akan disampaikan Pak Cecep? Silahkan. Yang ketiga nih berarti apa lagi nih Pak? Baik. Tadi sampaikan ya ada 4 ya. Yang pertama ITM, berarti kan saya review dulu. Harus jelas marketnya, produk apa yang Bapak produksi, terus jasa apa yang Bapak jual, itu masalah ITM-nya. Terus yang kedua, bagaimana membangun SDM agar SDM itu memahami tujuan bekerjanya, menjaga hubungan dia dengan sesama manusia dan menjaga hubungan dia dengan Allah. Yang ketiga adalah grade system. Jadi setelah market kita jelas, orang-orang yang kita tempatkan juga emang spesialis di situ, buat sistemnya. Nah, sistemnya contoh misalkan bagaimana standar operasional prosedur atau istilahnya undang-undangnya. Ini Mbak Nurul, biasanya nih yang saya temukan. Biasanya kalau kita buat aturan itu paling top. Paling undang-undang paling top. Tapi di situ ada masalahnya komitmen atau konsisten menerapkan sistem itu. Nah, ini penting. Bagi semua pengusaha, Anda buat aturan, tapi Anda juga harus ngasih contoh terhadap semua tim aturan itu. Karena mohon maaf, etos kadang-kadang tim kita ataupun masyarakat kita ini masih selalu merendahkan aturan. Nah, sistem ini harus kita bangun dan disepakatin bersama. Contoh misalkan, alhamdulillah CMG sudah standar ISO. Bagaimana standar quality control-nya, bagaimana sistem manajemen safety-nya.
Nah, itu harus apa yang dicatat, yang dikerjakan catat, dan catat yang dikerjakan. Nah, itu sistem harus dibangun. Perusahaan kita sudah belum nih? Gitu. Udah menempatkan sesuai ini, kapan rapat, kapan membahas sesuatu. Itu semua balik ke sistem. Dan emang saya bilang tadi, pejuang masa kini adalah pengusaha, Pak Nur. Baik. Pejuang masa kini adalah pengusaha. Bagaimana tidak? Dia dalam keadaan sulit, kita tidak ada subsidi dari siapapun. Kita harus bangkit sendiri, harus nyari order sendiri. Tidak ada yang merhatiin kita sebagai pengusaha. Padahal pengusaha itu dia adalah penggerak ekonomi. Harusnya disupport. Bagaimana pengusaha-pengusaha ini bangkit? Karena apa? Bayangkan di CMG dengan Sabkon hari ini kurang lebih ada 200 orang. Wah. Berarti berapa yang bernaung di situ? Kali 2 dengan istrinya. Kalau ada anaknya ada 3 atau 4, sudah berapa? Dikali Pejuang lagi. masa kini itu pengusaha. Dan kita semua di sini. Kita nggak usah cengeng dalam kondisi apapun. Rezeki Allah yang nentuin, tugas kita ikhtiar, tugas kita benahin sistemnya. Sistem itu harus kita sepakatin. Kalau orang nggak bisa ngikutin aturan dari sistem itu, maka dengan sendirinya suruh keluar. Kita yang buat aturan karena kita tahu tujuan perusahaan ini, visi misi kita. Bagaimana standar ISO-nya, bagaimana purchasing menyiapkan logistik materialnya, supply chain-nya bagaimana, cash flow keuangannya dia juga harus paham kapan uang keluar, kapan uang masuk, berapa lama kita supplier tempo, berapa lama kita jatuh tempo, agar kita jangan ngutang lagi. Karena mohon maaf saya bilang, kebanyakan ini pemimpin kita sekarang atau para pengusaha kebanyakan gaya. Itu perusahaannya banyak, tapi tidak satu pun yang kalau istilah guru kita adalah tidak punya jati diri. Kita harus fokus satu aja bisnis kita, insya Allah. Karena bukan banyaknya kata Allah, kita mengurang keridhaan Allah sebenarnya. Purchasing-nya, budget kontrolnya, misalkan di sistem ini, project sekian, ini nggak boleh melanggar aturan nih. Budgetnya udah ditentuin sekian. Gitu. Nah itu harus kontrol gitu. Nah, terus aturan project itu yang tadi WIPA pagi, bagaimana permintaan barang, delivery schedule-nya, struktur penanggung jawabnya siapa, bagaimana kalau ada masalah, penangannya bagaimana. Kita juga ada tim buser di sini namanya, bukan di kepolisian aja. Buru sergap kalau ada insidentil tengah malam, ada proyek yang bermasalah, kan dia nggak boleh produksi. Kita siapin tim buser, datang ke situ, tanganin dulu. Nggak cuma dokter, ada orang ICU, CMG juga punya. Lengkap ya. Jadi, owner itu kan mau dilayani. Dia orang kaya kok, dia punya duit berapapun. Kenapa? Dia akan memproduksi sesuatu dan akan dijual, dia akan menghasilkan cash in juga gitu. Nah, pelayanan itu kenapa mereka pilih CMG, nanti ada di sesi value. Di project harus menyeluruh. Semua harus paham apa yang ada di CMG, mereka harus ikut. Termasuk tim maintenance, dan kita kan ada 2 divisi, project sama maintenance. Jadi sistem yang kita bangun itu harus betul-betul diterapkan. Nggak bisa cuma dibuat. Kalau ada yang melanggar, cepat kita kasih tahu, ini nggak boleh seperti ini. Jadi itu dari sisi sistemnya, standar operasional prosedur perusahaan itu harus clear, harus jelas, nggak bisa. Nah sekarang begini, kita harus pastikan semua divisi itu keep leading, mereka yang pegang kendali, bukan mereka dikendalikan tim, gitu. Jadi ini dari sisi sistem, ini yang kadang-kadang sering diabaikan oleh semua pengusaha. Kenapa akhirnya? Harusnya nggak ngutang gitu. Kita kejar aja semua tagihan yang belum masuk, agar kita ada cash in. Kalau toh kita ada keterlambatan terhadap mitra kita, ya kita minta tempo. Karena itu transaksi hutang dagang namanya. Baik. Itu Mbak Nurul dari sisi sistem. Yang keempat, lanjut nih. Lanjut Mbak Nurul, masih ada waktu. Masih banyak waktu kita, insya Allah. Baik. Yang terakhir teman-teman, saudaraku Mitra Pandawa dan warga MTR seluruh Indonesia ini. Ini seluruh Indonesia nih MTR nih, luar biasa. Saya bangga pakai baju MTR nih, bangga saya. Kenapa? Wasilahnya di MTR, kita tersadarkan kembali, tahu jalan pulang. Jadi Manurul ingat kalau nyasar tahu jalan pulang.
Nah, yang terakhir ya, atau yang keempat, value perusahaan kita, nilai tambah perusahaan kita. Kenapa ITM kita harus pilih CMG? Nah, itu harus jelas. Kenapa dia pilih CMG? Kenapa nggak milih kompetitor kita gitu? Itu harus ada yang mendasar. Saya maunya CMG gitu. Nah, yang pertama adalah pelayanannya harus paripurna. Bukan cuma rapat di DPR ya, Mbak Nurul, paripurna itu. Oke. Jadi paripurna itu menyeluruh pelayanannya. Jadi tagline kami kerja dengan niat. Jadi nyata hasilnya, ikhlas kerjanya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Wah. Itu boleh diulang lagi Pak Cecep, sekali lagi Pak Cecep. Ulang lagi ya. Iya. Ya. Nyata hasilnya, ikhlas kerjanya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Wah, nah itu. Jadi kalau nggak tuntas bukan orang CMG. Wah. Kalau nggak semangat bukan orang CMG. Dan harus ikhlas karena kerja itu adalah sunatullah yang kita wajib ikhtiar. Dan harus kelihatan nyata hasilnya. Betul. Nah, kita juga ada websitenya, ada YouTube-nya Mbak Nurul. Nah, terus ahli surga, saya selalu bilang ke tim bahwa kita ini ahli surga. Kalau ahli surga itu pasti yang dikerjakan pola pikir dan pola sikapnya sama. Jadi saya sampaikan ke tim kita bahwa kerja itu harus paripurna, harus total, harus kapal, harus total. Sistemnya nggak boleh ada yang dilanggar dan sebagainya. Karena apa? Melanggar aturan yang kita buat itu menunggu adalah problem di kemudian hari. Yang kedua adalah produknya harus otentik, Mbak Nurul. Iya. Tahu nggak Mbak Nurul otentik itu apa? Asli. Asli. Apalagi kan banyak tuh. Cuman kalau misalnya produk dari CMG ya adanya di CMG aja, di tempat lain nggak ada gitu. Itu. Kenapa saya bilang tadi? Owner tuh ingin, Pak, saya pengen ruangan saya kelasnya standar BP POM. Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, zona A misalkan, kelasnya 1000 ruangan saya partikelnya. RH-nya sekian, temperatur sekian. Nah, itu kita sajikan itu. Mungkin di tempat lain juga ada. Tapi kita ngasih opsi-opsi, Pak, budget Bapak berapa? Kalau mau A, Mercy ini harganya. Kalau mau Kijang ya ini gitu. Jadi mereka tidak akan berpindah ke lain hati gitu. Jadi otentik, kenapa? Sesuatu yang kita sajikan berbeda dari perusahaan yang lain. Jadi setelah ITM-nya jelas, kita jangan cuma tender-tender padahal dia bukan ITM kita gitu. Hanya cari pembanding aja. Nah, jadi produk otentik itu adalah customer kita harus mengenal kita. Siapa sih CMG? Gitu. Siapa sih produk itu? Kok enak dimakannya gitu? Kok nyaman gitu kerjasamanya? Nah, satu, mengenal produk otentik itu. Kedua, menyukai. Tak kenal maka tak sayang gitu. Iya. Betul banget. Jadi mereka harus menyukai dulu. Wah, gua suka nih. Jadi saya bilang ke anak-anak, ke tim saya terutama, CMG itu harus seperti oksigen. Tanpa terlihat tapi terasa. Nah, jadi kita ibarat begitu. Sebaik-baik manusia ada bermanfaat. Saya bilang, udah sisa hidup kita maksimalkan bahwa bermanfaat sisa hidup kita. Jadi customer itu menyukai kita. Gimana caranya? Nah, otomatis kita harus sajikan tadi timnya paripurna pelayanannya. Terakhir setelah produk otentik adalah percaya mereka. Kalau sudah percaya, Mbak Nurul, berapapun mereka sodorkan harga yang dari kita, insya Allah dinego tapi sedikit. Jadi ini penting. Kalau udah produknya otentik, jarang di pasaran, ya unik lah, langka lah gitu. Jadi mereka itu kan akhirnya cara bisnis problem mereka. Nah, kami punya tagline Mbak Nurul, problem owner dari tata udara, solusi dari CMG. Nah, ingat Happy AC, ingat CMG.
Nah, teman-teman silahkan, bisnis Anda apa? Buat seperti itu. Kalau saya misalkan pabrik roti misalkan, bengkel mobil, gimana supaya nyaman mereka? Itu. Jadi pelayanan yang paling penting, produknya otentik, jasanya adalah paripurna. Jadi harus ada, kenapa value-nya, nilai tambahnya pilih kita, itu harus ada yang mewakilin bahwa emang timnya tangguh, misalkan. Kerjanya cepat, pelayannya paripurna. Terus apa? Mereka nggak akan nyari yang pindah ke lain hati gitu loh. Jadi ini penting bagaimana membangun bisnis itu, bukan cuma banyaknya bisnis kita, satu aja kita 4 item ini dibenahin. Insya Allah kalau itu dibenahin menurut saya nggak ada masalah gitu. Karena apa? Bagi teman-teman ini mungkin yang baru mau bangkit bisnisnya atau baru mau bergerak di bisnis, saran saya adalah benahin 4 ini. Jangan misalkan contoh, kebanyakan begini, Mbak Nurul, umat muslim ini. Dia bisnisnya babada alas. Mungkin selesai bekerja, dia punya keahlian, udah buat usaha. Siapa misalkan yang mau kerja, itu kan asal semua. Nah, jadi ini harus dibenahin. Yang pertama marketnya, kedua sistemnya, ketiga people-nya, keempat value. Kenapa? Kalau itu ada dalam perusahaan kita, dalam keadaan sulit apapun, itu insya Allah gitu. Nah, kebetulan kami dalam keadaan COVID sendiri, ya secara project emang menurun. Tapi alhamdulillah nggak sampai harus harus meliburkan tim, tidak. Karena apa? Contoh pabrik yang kami kerjakan adalah semua pabrik makanan. Pada saat COVID, orang di rumah itu kan masih perlu makan. Nah, mereka malah bangkit bisnisnya. Alhamdulillah kita juga sebagai kontraktor kebagian kerjaannya gitu. Terus farmasi juga ada. Kan mereka lagi berlomba-lomba bagaimana membuat alat-alat kesehatannya. Jadi gitu Mbak Nurul, dari sisi bisnis, kalau kita mau bangkit di masa sulit apapun atau di masa apapun, benahin bisnis kita. Nah, itu bisnis itu. Insya Allah di MTR itu ada program-program di master market, execution strategi, terus MUABAB, itu banyak sekali. Jadi silahkan kalau emang teman-teman mau mau ikut program-program, silahkan. Itu bisnis, emang bayar. Gitu. Tapi subhanallah, kenapa? Dengan kita mengikuti itu, ada manfaatnya. Ada terasanya dari sisi bisnis kita. Jadi itu Mbak Nurul dari strategi saya. Bagaimana CMG tetap bisa eksis di masa sulit. Wah, ada 4 tadi. Udah ada buktinya ya bahwa CMG sendiri walaupun di masa pandemi COVID-19 nggak ada karyawan yang diliburkan atau dirumahkan ya, Pak Cecep. Alhamdulillah. Nggak ada. Kita alhamdulillah nggak ada. Jadi masih bisa kita misalkan contoh di maintenance, misalkan karena mall tutup, kita juga ada beberapa mall yang tapi kita bisa alihan ke proyek. Nah, jadi tetap secara ini mereka masih bisa dapat income lah gitu. Wah, luar biasa sekali, alhamdulillah. Oke, itu dia ya tadi tips dari Pak Cecep ya. Wow, semoga dapat bermanfaat semua nih untuk para pengusaha yang sedang menjalankan bisnisnya atau baru mau bangkit lagi ya Pak. Nah, tadi disampaikan bahwa ada di Pak Cecep bahwa aset tidak sesuai dengan jumlah utang kala itu ya Pak, ketika Bapak berpikir untuk membubarkan perusahaan. Nah, emangnya utangnya dulu berapa sih Pak waktu di posisi hijrah itu? Udah pasti sekitar 15,6 M lah gitu. M lah. Iya. Oke, ember ya Pak M-nya. Baik. Jadi dapat terlunasi berapa lama? Sekarang udah selesai berarti Pak? Insya Allah tinggal 1 titik lagi. Alhamdulillah. Saya mohon doanya. Tapi insya Allah saya punya target tahun ini harus selesai. Tahun ini. Mohon doanya Mbak Nurul. Karena buat saya bukan masalah cepat lunasnya. Bagaimana cara Allah mengajarin kita dengan kita benahin bisnisnya. Jadi saya
menikmatin luar biasa dengan kita benahin ini, mendekatkan diri sama Allah. Allah akan turunkan kemudahan demi kemudahan. Tapi kita harus sabar emang. Nggak bisa begitu hijrah pengen lunas hari itu, ya nggak bisa. Perlu waktu. Mungkin ada teman-teman yang lebih cepat, ada juga mungkin yang istilahnya lebih lama. Itu tergantung lah. Tapi buat saya, Bang, apapun jalan pulang ini kita harus lalui. Kalau kemarin kan nyasar. Kalau sekarang kan udah tahu jalan pulang. Ya tinggal misalkan dalam perjalanan ini menuju ke sana, belum selesai, ya nggak ada masalah, berhenti dulu. Tapi jangan pernah mundur. Jangan pernah kembali ke jalan yang salah. Itu pesan saya buat teman-teman semua. Wah, jadi waktu melunasi ini dari income pendapatan perusahaan aja, Pak Cecep melunasi utang-utangnya, Pak? Atau memang ada beberapa? Oh iya, dari income perusahaan aja. Jadi gini prosesnya. Ada beberapa yang emang saya melepaskan kemelekatan kalau di MTR itu kan. Mobil saya jual, ada beberapa rumah juga udah saya jual. Tapi kan udah nutup. Mbak Nurul udah nutup gitu loh. Tapi akhirnya dengan sekian banyak yang saya harus bereskan, hampir kurang lebih 18 titik, itu semua dari cash in perusahaan. Bayangkan Mbak Nurul, mohon maaf saya bilang, saya bayar bunganya, saya nggak mau riba bunga lah. Nah, bunganya itu kurang lebih 200 juta setiap bulan. Wah. Ya bayangkan kan, itu dari semua ya, belum cicilan mobil, cicilan motor dan sebagainya. Karena apa? Ya itu tadi, manusia nafsu dan serakah. Tapi sekarang begitu cicilan mobil nggak ada, hutangnya hanya hutang dagang, nikmat Mbak. Bayangkan saya bilang, kalau 200 juta kali setahun sudah berapa CMG? Oh my God. Berarti produktif perusahaan kita. Nah, jadi saya berpikir ini luar biasa gitu. Kita tersadarkan kembali, terlahirkan kembali. Bagaimana saudara-saudara kita di sana? Ayo ajak teman-teman kita untuk berhijrah. Dan hijrah itu jangan cuma beresin hutang. Ada kenikmatan yang di luar itu, Mbak Nurul. Mau tahu apa? Apa tuh? Mau tahu nggak? Yang pertama, dengan keluarga lebih harmonis, Mbak Nurul. Wah, benar. Ya, kenapa? Kita tahu arahnya kemana kalau ada masalah seperti apa. Itu penting tuh. Jadi kita nggak cuma beres hutang, ngembangin usaha, harmonisasi keluarga, harmonisasi bisnis. Terus seperti ini kita juga diwajibkan berdakwah. Nah, yang terakhir, Mbak Nurul, pesan saya ke teman-teman semua, kita karena kemarin nyasar, karena nggak ngaji, Mbak Nurul. Itu. Karena nggak ngaji itu akhirnya nggak tahu manual booknya kita apa gitu loh. Kita beli handphone Samsung, tapi manual booknya Oppo yang dipakai. Ya nggak nyambung. Kita mengaku umat Rasulullah, mengaku umat Islam, tapi Al-Quran sebagai acuan kita nggak dipakai. Nah ini masalahnya di situ. Jadi kalau dilanggar aturan Allah, maka tidak ada ketenangan dalam diri kita. Nah saya bukan ngomongin orang lain lah, ngomongin saya. Gitu. Jadi intinya, sahabat-sahabat ahli surga, bahwa tidak ada pilihan, mumpung ada sisa waktu. Kita kan nggak tahu Allah panggil kita kapan. Betul. Cepatlah kita bertaubat. Lupakan apa kata manusia, mau dibilang bangkrut, kayak mau dibilang nggak punya, kayak nggak ada urusan. Kita fokus benahin bisnis kita, insya Allah, saya yakin itu bisa kita lalui. Karena apa? Masalah rezeki itu masalah keyakinan. Ya, Mbak Nurul, seperti itu. Baik, ya luar biasa sekali nih pesan yang sangat menggebu semangat nih dari Pak Cecep ya. Wah, semoga saya semuanya pada termotivasi nih oleh Pak Cecep dan bisa seperti Pak Cecep ya Pak. Amin. Baik. Nah, sedikit nih di sisa waktu kebersamaan kita di Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini nih Pak Cecep, boleh cerita nggak nih Pak, gimana nih sekarang kondisi atau aktivitas dari MTR Banten nih Pak? Ya, alhamdulillah kemarin MTN Banten kita udah terbentuk, ada kurang satu lagi, Korda Pandeglang yang belum terbentuk. Alhamdulillah kemarin sudah Korda Lebak. Mbak Nurul mungkin kalau mau tahu perjalanan dari Tangerang ke Bayah Malingping itu 5 jam. Wah, jauh perjalanannya. Berarti saking luasnya Banten. Jadi alhamdulillah kita dengan teman-teman penggiat di
Banten. Kemarin alhamdulillah baru selesai, teman-teman di Banten ngadain TBE tanggal 30 31 di Tangsel. Nah, alhamdulillah masih semakin banyak saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha muslim yang tersadarkan kembali. Karena saya yakin teman-teman semua yang di luar sana masih berpikirnya logika. Bagaimana mengembangkan bisnis harus pakai yang disebut lembaga keuangan gitu. Nah, padahal masih banyak cara. Toolnya kita belum tahu, makanya diwajibkan kita harus mengaji ataupun ikrar. Jadi tidak ada pilihan, siapapun yang sudah pernah masuk MTR atau belum, saya sarankan bergabunglah dengan komunitas masyarakat tanpa riba. Insya Allah jangan melihat apapun, lihatlah manfaatnya, dan begitu Anda terasa manfaatnya, buat itu sebagai multi level pahala, bukan multi level marketing, Mbak Nurul. Multi level pahala. Kayak dosa kita yang Mbak Nurul bisa hitung lah, dosa kita seperti apa. Kalau enggak kita berdakwah seperti ini, ya saya yakin nggak ketutup lah gitu. Jadi alhamdulillah di Banten sudah mulai banyak lah warga-warga MTR-nya. Kemarin TBE Gitu, berapa jumlah pesertanya yang ikut berpartisipasi, Pak? Kurang lebih saya dapat info dari teman-teman, kurang lebih hampir dari panitia itu ada 60 sampai 70 orang lah kurang lebih. Wah, baik. Alhamdulillah rame ya. Semakin rame ke depannya ya, Pak. Jadi ya, satu orang misalkan bisa menyajak satu orang lagi, ya luar biasa nanti. Oke, baik. Pak Cecep Iskandar, terima kasih sekali nih atas waktunya, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Kita udah berada di ujung kebersamaan kita. Terakhir nih, apa pesan yang ingin disampaikan nih sebagai penutup deh, sebagai penutup jumpa kita di MTR atau Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini, Pak Cecep, silakan. Baik. Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Mitra Pandawa dimanapun berada, warga MTR di seluruh Indonesia, seluruh pemirsa yang menyimak acara ini. Yang pertama saya bilang, tetap istiqomah. Karena apa? Dengan kita tetap istiqomah berjamaah, insya Allah kesulitan apapun kita bisa lalui. Karena saling menguatkan. Gitu. Jadi saudaraku, dan Radio Pandawa ini sebagai media dakwah. Simak terus, karena luar biasa. Saya juga sering menyimak begitu ada acara-acara seperti ini. Ini luar biasa. Gitu. Kita tanpa harus ketemu face to face, tapi kita bisa menyaksikan yang ada di Merauke, ada di mana. Luar biasa. Dan ini silakan disebarkan gitu. Karena tujuan kita adalah dakwah. Agar umat Islam bangkit kembali. Bagaimana sekarang umat Islam terpuruk? Gitu. Karena kita nggak peduli. Kita sesama muslim tidak peduli, sesama umat tidak peduli. Makanya bangkitlah kita dari sebagai pengusaha. Bagaimana kita mengembangkan usaha sesuai syariat. Itu yang benar. Dan harus tetap istiqomah. Ingat teman-teman, dalam berhijrah, jangan Anda seperti membalikan telapak tangan. Jangan seolah-olah kita yang ngatur hidup kita. Biarkanlah cara Allah. Nikmatin prosesnya. Pasti kita akan dicuci oleh Allah. Dulu kita dikasih pinjaman ya melalui lembaga keuangan sebagainya sekian banyak. Ini tugas kita hari ini, pokoknya wajib kita kembalikan. Pokoknya wajib kita kembalikan. 1 rupiah pun jangan dikurangi. Nah itu bagaimana? Dia biarkan, karena rezeki itu Allah yang ngatur. Cuman kita harus istiqomah, harus tetap menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Jadi walau pelan dalam hijrah, membereskan hijrah, tapi pastikan bahwa jalan yang kita lalui sudah benar. Jangan pernah kembali ke jalan yang kemarin kita lalui. Karena apa? Allah sudah betul-betul kasih petunjuk buat kita semua. Dan yang terakhir adalah, Mbak Nurul, ingat, ada 3S. 3S. Tahu Mbak Nurul 3S ini apa? Apa bukan itu, es Pak? krim nih. Yang pertama adalah sabar. Kita wajib bersabar. Kata Allah, kalian harus bersabar karena ujian itu datang dari Allah. Kita jangan menyalahkan siapapun. Mungkin ada orang lagi hutang, ngomel-ngomel, bawa debt collector. Ya itu cara Allah supaya kita lebih cepat beres. Gak usah disalahkan orang. Karena tidak ada satu kejadian pun tanpa Allah restui. Kedua, selalu bersyukur.
S yang kedua bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur kata Allah, aku akan nambah nikmatmu. Itu. Ini kan kadang-kadang mohon maaf kita nggak pernah bersyukur. Nah bersyukur itu adalah apa? Kita menambah ketakwaan kita terhadap Allah. Nah yang terakhir, ada pesan dari guru saya, umat Islam wajib sugih. Umat Islam wajib kaya. Tapi ingat, kekayaannya itu disodakohkan untuk kepentingan di jalan Allah. Kan rezeki kita itu yang kita makan, yang kita pakai. Semua itu titipan. Jadi 3S ini adalah sabar, syukur, dan sodako. Nah ini penting teman-teman, karena inilah sodako itu yang akan nggak akan pernah berhenti. Setelah kita mati, maka amal pahalanya itu ada 3. Sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, termasuk seperti ini. Kita dapat ilmu di MTR, kita sebarkan kembali, atau dari guru siapapun. Yang terakhir adalah kita bersodako. Ya, itu mungkin Mbak Nurul dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Mohon maaf ada bila salah-salah kata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cecep Iskandar atas waktunya telah mau bergabung bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini. Sukses ya Pak, berjalan lancar bisnisnya, usahanya, sehat selalu bersama keluarga. Sampai jumpa di waktu kesempatan selanjutnya ya Pak. Baik, terima kasih banyak juga untuk kebersamaan Anda, Mitra Pandawa semuanya yang telah mendengarkan kami, mengikuti program Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini, juga yang telah mengirimkan komentarnya melalui fanspage Facebook Radio Pandawa FM ya. Ada Rudi DWG, juga ada Hasan Basri, Akbar Sakti Maulana, juga ada Emai, kemudian ada Widya Omo, dan Tarsan Setiobudi ya, yang sudah meramaikan kolom komentar di fanspage Facebook di live talkshow kita. Baik, sampai jumpa di Talkshow Kangen Kumpul MTR edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dengan tema dan narasumber lainnya. Saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.